Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Logos yang Kenosis, Yahweh yang tersalib. Menarik saudara ya. Sebab ada seseorang yang mengatakan bahwa hanya Bapa yang disebut Elohim Yahweh. Elohim Yahweh itu hanya Bapa, dan Tuhan Yesus itu bukan Elohim Yahweh. Tuhan Yesus hanya Elohim yang kemudian menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dia adalah manusia biasa yang dilahirkan atau diciptakan di rahim Maria, kemudian terlahir dan hidupnya mengenakan Logos. Dan setelah dia berhasil secara sempurna mengenakan Logos, mati dan bangkit. Dan kemudian setelah kebangkitannya, dia dijadikan Tuhan dan Allah. Jadi kalau ditanya Yesus Allah, mereka jawab Allah, tapi bukan Allah Elohim Yahweh. Nah, pengajaran seperti ini bagi saya tidak berdasarkan kebenaran Alkitab. Sebab dia menyangkali Yesus Kristus sebagai Yahweh. Dia memahami Elohim Yahweh itu adalah Bapa, dan tidak memahami Elohim Yahweh itu juga sebagai praeksistensi dari Yesus Kristus. Dan itu semua dimulai dari pengajaran yang menyangkal Yesus itu Logos yang berinkarnasi. Nah, untuk mempermudah penjelasan ini, saudara-saudara, saya akan mengajak kita untuk melihat ini dulu. Kita pasti tahu lagu yang sangat suka kita nyanyikan kalau Natalan. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Saya nggak tahu bagaimana dengan saudara, tapi kalau saya dengar lagu itu seperti terkenang semua momen-momen Natal gitu, saudara. Karena kita dari kecil kan udah biasa dengan Natal, saudara. Dan itu bukan sekedar euforia, sukacita biasa, tetapi sebuah panggilan hati yang menyadari bahwa kita diselamatkan karena adanya Sang Logos yang berinkarnasi. Versi Kidung Jemaat nomor 109 itu dalam bait keduanya kan gini. Terang, ayo nyanyi yuk. Terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Jadi lagu-lagu itu sudah menggambarkan teologi kita. Itu sebabnya kalau ada yang mengajarkan Yesus itu bukan Logos yang berinkarnasi, dia baru diciptakan di rahim Maria, itu melawan kekristenan 2000 tahun, saudara. Ibaratnya kalau mau ngomong pakai bahasa anak muda, siapa lu? Gitu ya. Ini kekristenan sudah bertahan 2000 tahun dengan teologi seperti ini, dan itu yang diajarkan Alkitab. Dalam bait kelimanya, cahaya abadi dari Allah Bapa kentara berwujud di dunia. Nanti kalau saya nyanyi terus kita nggak jadi khotbah ini. Nggak dengerin khotbah. Gitu ya. Anak ilahi berbalutkan lampina. Lalu bait ke-8. Ya Tuhan yang lahir pada hari ini, ya Yesus terpujilah namamu. Firman abadi yang menjadi daging. Jelas sekali, saudara. Jadi kalau menyangkali Yesus Kristus itu punya praeksistensi sebagai firman, sebagai Logos, itu sungguh sangat disayangkan. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, semua usaha berteologi menggunakan Alkitab Perjanjian Lama
dan Perjanjian Baru, tetapi mencoba menyangkal inkarnasi Kristus dan praeksistensinya sebagai Elohim, Yahweh bersama Bapa, pada akhirnya harus melakukan jurus ngeles, ya, ngeles yang luar biasa, ngeles untuk menutupi kebablasannya dalam berteologi. Jadi kalau seseorang dia mengajarkan Yesus itu bukan logos yang berinkarnasi, semua ayat-ayat Alkitab dia akan miringkan penafsirannya, ya. Dia akan mencoba untuk ngeles dengan berbagai cara. Itu sebabnya sebelum lebih bablas, lebih baik pengajaran seperti itu direvisi. Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, saudara-saudaraku, banyak sekali memuat ayat yang jelas menunjukkan Yesus adalah Yahweh. Banyak sekali ayat. Saya akan tunjukkan beberapa ayat saja pada pagi hari ini. 2 ayat yang paling utama. Bahkan Alkitab mengatakan Yesus itu adalah Yahweh yang tertikam. Dia Yahweh yang tertikam, saudara. Dalam Zakaria 12 ayat 10, LAI, Lembaga Alkitab Indonesia kita, sudah memberi judul Ratapan Atas Dia yang Tertikam. Tidak cukup waktu saya menjelaskan konteks Zakaria. Tetapi kalau kita baca dalam terjemahan baru kita yang versi lama, karena kan ada TB yang versi baru yang tahun 2023 itu yang terupdate. Tapi yang versi lama yang biasa kita punya saat ini itu berkata gini, aku. Nah, aku di situ menunjuk pada Tuhan, huruf besar semua Yahweh. Kalau nggak percaya coba aja baca ayat sebelumnya. Nanti di situ ada Tuhan huruf besar, ada malaikat Tuhan juga. Aku Yahweh di situ akan mencurahkan roh pengasihan. Siapa lagi kalau bukan Yahweh, ya kan? Malaikat nggak mungkin tuh, kecuali malaikat Tuhan yang menunjuk pada praeksistensi Kristus itu, malaikat Yahweh. Jadi aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Sampai di situ saja saya baca. Dia yang mereka tikam. Menarik sebab dalam terjemahan bahasa Inggris bukan dia, tetapi me. Coba perhatikan, saudara nggak percaya cek semua terjemahan bahasa Inggris. Dalam terjemahan bahasa Inggris NIV, saya langsung baca yang warna kuning orange itu aja. They will look on me. Mereka akan melihat aku, ya kan? Look on me, bukan look on he, gitu ya. Bukan dia yang di sana, tapi me, gitu. Jadi melihat kepadaku. Kalau lihat kata ganti orangnya yang pertama, and I will, berarti me di situ I di situ berarti Yahweh. Yahweh akan ditikam. They will look on me, the one they have pierced. Jadi mereka akan melihat aku, seorang yang mereka tikam. Dalam terjemahan New American Standard Bible, bahkan me-nya dikasih huruf besar tuh. Karena menunjuk pada Yahweh. So that they will look on me, whom they have pierced. Jadi mereka akan melihat kepadaku, kepada Yahweh yang mereka tikam. Nah, dalam terjemahan TB2, nah puji Tuhan, terjemahan TB2 tahun 2023, kan kalau dalam kitab penelitian tuh ya, kita harus mencari sumber-sumber yang terkini gitu kan, yang terupdate. Nah, terjemahan tahun 2023 itu berkata gini, mereka akan memandang aku, hanya dikasih huruf besar lagi, ya kan? Nanti kalau saudara coba googling apakah ada itu ya di Google. Kalau saya baca dari Alkitab, buku yang benar-benar buku gitu ya. Coba cari di Google TB2 Perjanjian Lama. Setahu saya baru ada yang Perjanjian Baru, tapi kalau ada saudara dapat terjemahan Perjanjian Lama itu lebih bagus ya. Jadi mereka akan memandang aku yang telah mereka tikam. Jadi Yahweh itu tertikam. Nah, kalau kita percaya, saya buat sederhana, Bapa, Anak, Roh Kudus, yang tertikam ini siapa? Anak Yesus ini, saudara. Jadi Yahweh ini, Yesus ini Elohim Yahweh juga. Dia Elohim Yahweh yang tertikam. Makanya saya sudah ajarin dari awal, anak tunggal Bapa itu penting sekali. Monogenes huios,
monogenes theos. Dia Allah yang unik, satu-satunya di jenisnya. Dia Yahweh yang bisa tertikam, dia Yahweh yang bisa menderita dan mengambil bagian dalam kemanusiaan. Dalam terjemahan Septuaginta itu perjanjian lama berbahasa Yunani. Dan itu sudah ada di zaman Tuhan Yesus berjalan di muka bumi. Kitab ini sudah ada, perjanjian lama berbahasa Yunani. Itu sudah ada di zaman Tuhan Yesus. Dan kata aku di situ ditulis mi, itu yang warna orange. Mi di situ adalah bentuk lain dari bahasa Yunani ego. Aku adalah aku. Yahweh bilang begitu kan kepada Musa. Nah itu ego eimi. Jadi aku itu ego. Makanya kan dalam bahasa kita, jangan kamu ego aja. Maksudnya kamu dirimu sendiri aja yang kamu perhatikan. Itu egois. Jadi berhubungan dengan aku. Nah mi itu bentuk lain dari ego, yang merupakan kata ganti orang pertama tunggal. Jadi jelas sekali memang di zaman Tuhan Yesus aja udah jelas Yahweh yang tersalib. Dan ini ada di zaman Tuhan Yesus. Orang-orang Yahudi juga baca ini dalam bahasa Yunani, Yahweh yang tersalib. Nah, Sakaria 12 ayat 10 ini kemudian dikutip dalam Yohanes 19 ayat 37. Sehubungan dengan Yesus yang ditikam. Dalam Yohanes 19 ayat 31 sampai 37, kalau saudara baca, Lembaga Alkitab Indonesia itu sudah beri judul Lambung Yesus yang ditikam. Dalam ayat 37 dikatakan gini, itu sebelumnya ayat 36 ada kutipan-kutipan lain dari Mazmur. Ya. Tapi di ayat 37 ditegaskan kutipan dari Sakaria. Ada pula nas lain yang mengatakan mereka akan memandang Dia yang telah mereka tikam. Ketika penulis Yohanes menarasikan penyaliban Tuhan Yesus di atas kayu salib dan bagaimana lambungnya ditikam, penulis Yohanes kemudian menarasikan bahwa lambung Yesus yang ditikam itu menggenapi Sakaria 12 ayat 10, yaitu aku yang mereka tikam, dan itu menunjuk pada Yahweh yang mereka tikam. Jadi mau ngeles bagaimana lagi kita, saudara? Yesus itu Yahweh yang tertikam. Makanya kita nggak bisa menyangkali Dia adalah Logos yang berinkarnasi. Itu artinya Dia punya praeksistensi sebagai Yahweh, sebagai Elohim Yahweh bersama dengan Bapa. Kita nggak bisa ngomong hanya Bapa yang Elohim Yahweh, Yesus itu Elohim yang dijadikan Elohim setelah kebangkitannya. Itu jelas pengajaran yang tidak berdasar pada kebenaran Alkitab. Makanya kalau baca Alkitab kita mesti keseluruhan, saudara, ya. Nggak bisa lihat satu ayat terus kemudian menyimpulkan. Sakaria 12 ayat 10 ini juga diekohkan. Diekohkan itu maksudnya digemakan dalam Wahyu 1 ayat 7. Dalam terjemahan 2023 dikatakan gini, lihatlah Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, melihat Tuhan Yesus, juga mereka yang telah menikam Dia. Karena semua orang akan dibangkitkan saat Tuhan Yesus datang, saudara. Semua yang pernah tikam Tuhan Yesus akan melihat ternyata Dia Raja segala raja. Kenapa dulu saya tikam Dia? Ternyata Dia Raja segala raja. Semua yang menghujat Tuhan Yesus akan melihat Dia, ternyata Dia Raja, Dia Yahweh, pemilik alam semesta ini. Semua suku di bumi akan meratapi Dia, menangisi kenapa saya tidak percaya kepada Dia, kenapa saya tidak percaya pada pemberitaan Injil yang sudah diberitakan oleh para misionaris dan penginjil-penginjil di seluruh dunia. Semua suku di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Ini merupakan eko dari Sakaria 12 ayat 10. Dan ingat, ini di kitab Wahyu ini, gak main-main nih. Ini kitab terakhir dalam perjanjian baru, saudara. Jadi sampai di sini jelas bahwa praeksistensi Yesus Kristus adalah Elohim Yahweh. Itu gak bisa kita sangkali, saudara.
Makanya kekristenan itu dibangun berdasarkan pengajaran Allah Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu bukan dibuat-buat. Kata Tritunggal memang nggak ada di Alkitab. Tapi penjelasan dari Tritunggal itu tidak bisa disangkali ada dalam Alkitab. Secara sederhana, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Namanya tunggal, tapi ada 3 pribadi. Maka bapak-bapak gereja membuat rumusan una substantia tres personae dalam bahasa Latin. 1 hakikat 3 pribadi. Una substantia 1 hakikat. Tres personae, tres itu 3, personae pribadi, 3 pribadi. Kenapa? Karena memang Alkitab ajarin gitu. Hanya dibuat rumusannya Allah Tritunggal. Jadi Elohim Yahweh itu bukan cuma Bapa, saudara. Nanti kalau saudara dengar seorang hamba Tuhan mengatakan hanya Bapa yang Elohim Yahweh bukan Tuhan Yesus, itu kurang jauh mainnya gitu ya. Bahkan kebenaran bahwa Allah Bapa selamanya tidak kelihatan justru menunjukkan bahwa Yesus itu Elohim Yahweh. Kan orang yang mengajarkan bahwa hanya Bapa Elohim Yahweh percaya juga bahwa Bapa itu selamanya nggak kelihatan. Tetapi anehnya kok justru tidak percaya bahwa Yesus itu Elohim Yahweh juga dalam praeksistensinya. Padahal kebenaran bahwa Allah Bapa selamanya tidak kelihatan justru menunjukkan bahwa Yesus itu Elohim Yahweh. Dialah yang menampakkan diri kepada semua nabi di Perjanjian Lama. Jadi para nabi Perjanjian Lama itu tidak pernah melihat Bapa, kecuali di dalam sebuah metafora penglihatan bahwa Bapa itu adalah yang lanjut usia dan anak itu adalah sang anak manusia yang diberikan kuasa oleh yang lanjut usia, seperti Daniel melihat itu. Dan itu hanya dalam sebuah metafora, bukan esensi dari Bapa. Sebab dalam Perjanjian Baru Tuhan Yesus mengatakan dengan tegas, tidak seorang pun pernah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Bapa, Dialah yang telah melihat Bapa. Nanti ayat-ayat itu saya akan bukakan pelan-pelan, saudara ya. Jadi saya tegaskan bahwa kebenaran Allah Bapa selamanya tidak kelihatan justru menunjukkan bahwa Yesus itu Elohim Yahweh. Kalau bukan begitu, siapa Yahweh yang menampakkan diri kepada Musa, kepada Nabi Yesaya? Kalau kita bilang itu Bapa, berarti Bapa kelihatan dong dari sejak dulu kala. Nah, di situ logika sederhananya. Karena Yahweh lah yang dilihat, saya ambil satu nabi saja ya, terutama Yesaya ini. Yahweh inilah yang dilihat Yesaya dan dicatat di Yesaya 6 ayat 1 dan 5. Dan kemudian ini disaksikan kembali di Yohanes 12 ayat 37 sampai 41 yang jelas menunjukkan bahwa Yahweh yang dilihat Yesaya itu adalah Yesus Kristus di dalam kemuliaannya. Itu sudah jelas, saudara. Sama seperti tadi di Sakaria, dia Yahweh yang tertikam dikutip dalam Perjanjian Baru untuk mempertegas bahwa Yesus ini Yahweh yang ditikam, menggenapi kitab Sakaria. Demikianlah ketika Yohanes mengatakan bahwa Yesaya melihat kemuliaan Yesus ini, ternyata Yesaya melihat Yahweh, huruf besar semua, Tuhan huruf besar semua. Coba kita lihat dulu Yesaya 6 ayat 1. Ini saya baru buka di dalam kebenaran tentang serafim dalam pendalaman Alkitabnya. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan. Itu T besar, Tuhannya kecil. Itu bahasa Ibraninya Adonai. Duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, bla bla bla. Lalu ayat 3, dan mereka berseru seorang kepada yang seorang. Para serafim itu berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Coba saudara bayangkan, kenapa malaikat itu mengulang 3 kali? Itu bukan kurang kerjaan. Kalau mau pakai angka sempurna, kenapa tidak diulang 7 kali aja? Kudus, 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 kuduslah Tuhan. 7 kali kan? Lebih sempurna. Kenapa diulang 3 kali? Karena memang sejak dahulu kala Allah itu Tritunggal, 3 pribadi. Begitu saudara jawabannya. Nggak bisa disangkali, memang seperti itulah Yahweh itu. Yahweh itu 3 pribadi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Itu nyanyian malaikat. Lalu ayat 4,
Bergoyanglah ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Ayat 5 kata Yesaya gini, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Yahweh semesta alam. Tuhan semesta alam. Kalau Yahweh, Tuhan semesta alam di situ Bapa, berarti Yesaya pernah lihat Bapa. Berarti perkataan Tuhan Yesus di Perjanjian Baru itu omong kosong. Tidak seorang pun pernah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Bapa yang telah melihat Bapa. Jadi nggak mungkin, saudara. Maka Tuhan di sini jelas menunjuk pada Yesus Kristus, dan itu bukan tafsiran kita sembarang. Itu dikutip dalam Perjanjian Baru. Nanti saya kasih tunjuk. Tapi sebelum itu kita lihat lagi ayat lainnya. Dalam ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Nah, aku di situ kesannya tunggal. Kalau saudara baca dalam terjemahan bahasa Inggris itu we. Gitu. Makanya di TB2, terjemahan terkini bahasa Indonesia, diterjemahkan gini, siapakah yang mau pergi untuk kita? Kan kuduslah Tuhan. Tetapi yang dilihat Yesaya ada satu sosok pribadi yang disebut Tuhan semesta alam, Adonai yang duduk di tahtanya. Roh Kudus jelas nggak bisa dilihat, Bapa nggak bisa dilihat. Siapa yang dilihat Yesaya? Ya sang anak tunggal Bapa ini yang disebut Tuhan semesta alam. Tetapi kemudian ada suara, siapakah yang mau pergi? Bukan hanya untuk aku dalam pengertian Yesus, tapi untuk Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Makanya siapa yang mau pergi untuk kita? Makanya dalam Kejadian, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu sudah jamak, saudara. Sudah jamak. Nah, lalu Yesaya bilang, ini aku, utuslah aku. Di ayat ke-9 dikatakan gini, kemudian firman Yahweh kepada Yesaya, pergi dan katakan kepada bangsa ini, dengar sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tapi menanggap jangan. Ini karena Yahweh sudah tahu ini bangsa keras kepala. Jadi Yesaya ngomong tuh dalam bentuk sarkasme gitu, ejekan gitu. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup. Karena bangsa ini memang dasarnya nggak mau dengar Yesaya, maka keluar perkataan itu. Dengan Yesaya ngomong firman, bangsa ini tidak percaya, tambah keraslah hati mereka. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Perhatikan semua kata-kata ini kemudian dikutip di dalam Yohanes. Kita mulai Yohanes 12 ayat 37. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat, Yesus ya, yang mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, itu kan? Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, dikutip lagi itu, Ia telah membutahkan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Persis yang di Yesaya pasal 6 kan? Diteguhkan lagi dalam ayat 41. Hal ini dikatakan oleh Yesaya nih. Karena apa? Karena Yesaya telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang Dia. Kemuliaan siapa yang Yesaya lihat? Kemuliaan Tuhan semesta alam. Kemuliaan Yahweh. Dan Yesaya berkata-kata bahwa Yahweh Tuhan semesta alam ini adalah Yesus Kristus yang mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda heran saat itu. Nah, di sini kita mesti mengerti bahwa memang Yesus Kristus itu adalah Yahweh yang dilihat oleh Yesaya. Kembali ke persoalan dasar. Jadi Elohim Yahweh itu bukan cuma Bapa, tetapi juga Yesus Kristus dan Roh Kudus dalam hal ini.
Jadi saudara-saudaraku, justru kalau kita percaya Allah Bapa selamanya tidak kelihatan, maka Elohim Yahweh yang dilihat Yesaya jelas adalah praeksistensi Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita orang Kristen ini percaya Yesus itu anak tunggal Bapa. Dia sehakikat dengan Bapa sebagai Elohim Yahweh. Nah, hari ini sebenarnya itu saya mau jelaskan soal hakikat. Cuma saya tahu kalau saya jelaskan nggak bisa kepotong, nanti jadi panjang. Jadi saya cut yang soal hakikatnya. Di cakaran saya tuh khotbah slide-nya itu sudah sampai 60-70-an lebih, saudara. Hakikatnya itu saya mau jelasin. Cuma akhirnya saya cut, ya udah saya potong di sini aja. Jadi itu sebabnya saudara-saudara, kita itu percaya Yesus itu anak tunggal Bapa. Dia sang logos, itu bukan dibuat oleh bapak-bapak gereja terus kemudian diwariskan kepada kita sampai kita jadi orang Kristen saat ini. Enggak. Itu kebenaran Alkitab. Dia sehakikat dengan Bapa sebagai Elohim Yahweh. Jadi Elohim Yahweh itu bukan cuma Bapa, Yesus juga. Sebab dialah justru yang dilihat oleh nabi-nabi di perjanjian lama sebagai Yahweh itu. Ulangan 6 ayat 4. Ini adalah pengakuan imannya orang Israel, saudara. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Valeri mungkin masih ingat lagunya itu. Kita belajar dulu, Valeri. Allah itu Echad, satu dalam Tritunggal, Elohim Allah yang jamak, tiga pribadinya. Nah, itu anak-anak ini zaman-zaman Valeri saya ajar Tritunggal. Saya lupa lagi teksnya gitu. Tapi intinya kayak gitu ya. Jadi Yahweh itu Elohim kita, Tuhan huruf besar itu YHWH. Allah di situ Elohim. Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Echad. Echad itu bisa seperti ini, saudara. Ibarat pisang itu satu tandan, itu Echad. Satu tandan Echad. Di dalam satu tandan itu ada berapa pisang? Bisa banyak, bukan cuma satu. Jadi kata Echad itu bukan cuma berarti one, tapi some, beberapa. Itu di dalam perjanjian lama begitu. Yang paling mudah nih, anak-anak muda harus tahu ini. Laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya supaya dia menjadi satu daging. Echad. Jadi satu di situ bukan satu gini, tapi Echad. Artinya satu kesatuan, ada dua pribadi, laki-laki dan perempuan yang jadi Echad, jadi satu. Jadi konsep Esa itu bukan berbicara jumlahnya satu mutlak, tapi ada beberapa pribadi yang menjadi satu. Itu sejak zaman perjanjian lama begitu. Laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan kemudian bersatu dengan istrinya supaya keduanya menjadi Echad dalam daging, satu dalam daging. Jadi Echad itu bukan bicara jumlah satu, tapi ada beberapa pribadi yang menjadi satu. Nah, pengakuan iman orang Yahudi ini, dengarlah hai orang Israel, Yahweh itu Elohim, itu sudah menunjuk jamak. Yahweh itu Echad. Jadi Yahweh itu ada beberapa pribadi Echad. Kalau dia cuma satu berarti dia bukan Echad, dia Yachid. Dalam bahasa Ibrani itu ada Echad, ada Yachid. Yachid itu tunggal satu. Kalau Echad itu satu dalam pengertian ada beberapa yang menjadi satu. Jadi memang Yahweh, Elohim Yahweh itu bukan cuma Bapa. Itu sebenarnya poin yang saya ingin dari tadi terus tegaskan. Memang Alkitab sudah ajarin gitu, saudara. Makanya nanti implikasinya, loh kok kamu punya Allah, ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Ada Allah yang beranak, ada Allah yang diperanakan. Ya memang Alkitab ajarin gitu, mau apa? Kalau nggak suka dengan ini ya udah pindah agama aja. Selesai kan? Beres. Gitu. Memang inilah yang diajarin Alkitab. Yahweh itu Echad. Nah, Keluaran 20 ayat 1 sampai 4. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan. Ini bicara tentang apa nih? Hukum Taurat, ya kan? Keluaran 20 itu pasti soal 10 hukum
Taurat. Nah, lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Dia Yahweh yang menebus umatnya dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Lalu muncul hukum pertama dalam hukum Taurat. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung bla 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 yang menyerupai apapun dan seterusnya. Jadi begitu tegasnya monoteisme Yahudi sampai hukum pertama dalam hukum Taurat dikatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saudara masih ingat saya mengajarkan kepada saudara kata lain dalam bahasa Yunani itu ada allos, ada heteros. Masih ingat saya mengajarkan bahwa Yahweh tidak pernah berbagi kemuliaannya kepada yang lain di situ heteros. Nah, kata lain di situ adalah heteros dalam Septuaginta, perjanjian lama berbahasa Yunani. Jadi jangan ada padamu Allah dari jenis yang lain di hadapanku. Kalau Yahweh itu Elohim, jamak, Yahweh itu Ekad, nggak boleh ada Allah selain Yahweh. Nggak boleh ada Allah selain 3 pribadi dalam Yahweh ini. Itu maksudnya, saudara. Nggak boleh ada yang lain dari jenisnya ini. Nah, Yesaya 42 ayat 8. Aku ini Tuhan Yahweh, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Ini jelas monoteisme Yahudi, saudara, yang kemudian kita ambil jadi monoteisme Kristen. Jadi kalau saudara lihat perjalanan bangsa Israel, saudara ya, kenapa Yahweh itu berulang kali dalam perjanjian lama itu menegaskan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Aku tidak berbagi kemuliaanku kepada yang lain. Itu diulang-ulang terutama dalam kitab Yesaya. Karena bangsa Israel itu menghadapi bangsa-bangsa non-Israel yang punya Allah itu banyak, punya dewa itu banyak. Kalau mereka nyembah dewa langit, mereka tidak sedang sembah dewa bumi. Kalau mereka sembah dewa laut, mereka tidak sembah dewa tanah. Banyak Allahnya, makanya kasih sesajennya kebanyak-banyak tuh. Untuk dewa laut, untuk dewa bumi, untuk dewa tanah, untuk dewa di gunung, untuk dewa di sungai. Nanti kalau yang di sungai nggak dikasih sesajen, marah tuh dia. Kira-kira gitu, saudara. Maksudnya ini banyak Allahnya, banyak patungnya. Nah, Yahweh datang. Aku Tuhan satu-satunya. Ternyata di dalam satu-satunya Tuhan ini ada 3 pribadi. Ini jenis yang sama. Selain ini, Yahweh tidak berbagi kemuliaannya kepada yang lain. Itu maksudnya. Jadi lain di situ heteros. Aku tidak membagi kemuliaanku kepada yang lain. Kalau Bapa membagi kemuliaannya kepada anak, berarti anak ini bukan heteros. Dia adalah allos, yang sama jenisnya, bukan yang berbeda jenisnya. Nah, ini dia perbedaannya allos dan heteros, saudara. Allos itu lain dari jenis yang sama. Kalau heteros lain secara kualitatif, secara kualitas. Jadi gini, saudara, kalau saudara nanti menemukan ayat-ayat dalam perjanjian baru, terutama ketika Tuhan Yesus mengatakan inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau Bapa satu-satunya Allah yang benar, Bapa satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu tidak menyangkali bahwa Yesus ini juga adalah Allah yang sejenis atau sehakikat dengan Bapa, nggak menyangkali. Yesus sedang mengatakan bahwa dia sebagai Mesias. Kenapa sebagai Mesias? Karena dalam perjanjian lama sudah dinubuatkan kepada Daud bahwa nanti keturunanmu itu akan menjadi raja yang memerintah Israel, tahtanya untuk selama-lamanya. Dan anak itu, keturunanmu itu Daud, akan menjadi keturunanmu, anakmu, karena keturunan Daud. Tetapi anakmu itu akan menjadi anakku. Aku akan menjadi bapaknya, dia menjadi anakku. Nah, dalam posisi sebagai Mesias keturunan Daud, Tuhan Yesus ngomong begini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal Engkau Bapa satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus Mesias dari keturunan Daud ini, yang Engkau
telah utus. Itu sama sekali tidak menyangkali bahwa Bapa itu sejak semula menyatakan diri lewat anak tunggalnya ini. Tidak menyangkali itu. Oh, berarti cuma Bapa yang Esa itu. Enggak, saudara. Karena ini sedang membandingkan bahwa Bapa di sorga itu dibandingkan dengan kaisar. Makanya kita mesti ngerti sekali, saudara, dalam berbagai perspektif. Kalau saudara pelajari konteks sosial budaya perjanjian baru, Kekaisaran Romawi itu menyebut kaisar itu bapa kerajaan. Dan model mereka itu pater familias. Dia adalah bapak tanah air. Saudara ingat penjelasan saya di kitab 1 Petrus? Coba nanti dengar-dengar lagi kitab 1 Petrus. Jadi kaisar itu adalah bapak tanah air. Sama seperti orang Indonesia mengatakan ada bapak negara, ada bapak bangsa. Nah, kaisar itu disebut bapak tanah air. Tuhan Yesus datang memperkenalkan Bapa dan mengajar berdoa, Bapa kami yang di sorga, bukan Bapa kami yang di Roma. Bisa paham, saudara? Karena kaisar itu dianggap sebagai dewa saat itu. Ini konteks sosial budaya. Saat itu ya, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus itu punya dewa-dewa. Orang Yunani punya dewa Zeus, dewa Hermes, dewa Apollo, dan lain-lain. Kalau orang Romawi punya dewa itu dewa Jupiter dan dewa yang lain-lain lagi. Jupiter sama dengan Zeus. Nah, masalahnya kaisar itu juga dianggap sebagai dewa, terutama setelah dia meninggal. Rohnya itu dianggap sebagai dewa. Maka setelah kaisar meninggal dibuatlah patungnya. Oh, ini misalnya patung Kaisar Agustus, itu disembah sebagai dewa. Atau kalau nggak disebut dewa, disebut Divi Filius, anak dewa. Intinya kaisar itu disembah. Dan orang berdoa kepada Bapak tanah air ini, kepada kaisar ini, saudara. Maka Yesus datang mengajarkan, kalau kamu berdoa, berdoalah kepada Bapa kami yang di sorga, bukan Bapa yang di Roma. Gitu loh, saudara. Maka ketika Tuhan Yesus mengatakan inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal engkau Bapa satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus Kristus yang engkau telah utus, itu maksudnya. Jadi Bapa di sorga sedang dibandingkan dengan dewa-dewa lain, termasuk dengan kaisar itu, saudara. Bisa paham, saudara ya? Jadi ada konteks sosial budaya itu yang harus dipelajari, saudara. Jadi belajar Alkitab itu tidak bisa lihat teks aja terus menyimpulkan sesuatu tanpa kita melihat konteks sosial budayanya. Nanti kalau di Alkitab lagi ada ayat begini, bagi kita hanya satu Allah, yaitu Bapa yang darinya segala sesuatu berasal, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Apakah berarti Yesus itu bukan Yahweh di perjanjian lama? Enggak begitu. Enggak begitu, saudara ya. Jadi ini bicara bagi kita hanya satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Bicara bahwa dia ini dijadikan raja segala raja. Dan Allah Bapa itu menyatakan dirinya melalui anaknya. Dan dari perjanjian lama begitu juga. Makanya nanti di sorga kita nggak lihat Allah Bapa, saudara. Yang kita lihat tuh Yesus, Raja kita, Bapa kita yang kekal. Yesaya 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, anak. Seorang putra, putra. Namanya disebutkan penasihat ajaib, Allah yang perkasa, lalu Bapa yang kekal. Anak jadi Bapa sebab dialah Bapa yang kelihatan untuk semua makhluk ciptaan. Jadi begini polanya, saudara. Sejak dulu Allah Bapa itu tidak kelihatan. Yahweh yang dilihat di perjanjian lama itu Yesus Kristus. Dan Yesus Yahweh inilah yang kemudian menjadi sosok yang kenosis dan tertikam. Dan inilah yang kemudian bangkit menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sama seperti kedudukannya dulu adalah Yahweh bersama Bapa. Cuma bedanya adalah dia sudah punya natur manusia dari keturunan Daud. Kenapa bisa begitu? Karena ada pekerjaan penebusan. Makanya kan kalau saudara perhatikan slide saya yang di khotbah Logos yang berinkarnasi, saya sempat singgung begini, nanti saya ulang lagi minggu depan deh. Kalau Yahweh, kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, maksud saya Adam nggak berdosa,
Tidak pernah ada itu konsep Yahweh diperkenalkan sebagai penebus. Nggak ada. Nggak mungkin Yahweh diperkenalkan sebagai penebus. Untuk apa dia diperkenalkan sebagai penebus? Nggak ada manusia jatuh dalam dosa. Tapi kenapa dia diperkenalkan sebagai penebus dalam sejarah umat manusia? Sebab manusia sudah jatuh dalam dosa. Saya yang ciptain, saya yang tanggung jawab dong. Kira-kira gitu kan. Jadi dialah yang datang mengorbankan dirinya. Dalam pola Tritunggal disebutkanlah Bapa memberikan anaknya yang tunggal. Kenapa harus dia yang turun? Karena dia unik dan satu-satunya di jenisnya. Maka dia bisa yang berinkarnasi mengosongkan diri. Seperti itu saudara. Oke, ini sudah terlalu jauh sebenarnya. Tapi itu semua konektivitasnya saudara ya. Jadi poinnya adalah Yahweh itu tidak berbagi kemuliaan dengan yang lain jenisnya. Maka kalau dalam Alkitab kita menemukan Bapa berbagi kemuliaan kepada anaknya, itu berarti anaknya ini adalah sejajar dengan Yahweh, sehakikat dengan Yahweh. Kalau Yesus itu hanya manusia biasa, hanya punya hakikat manusia, dia bukan punya hakikat Allah, yang kemudian dia dijadikan Tuhan dan Allah setelah kebangkitannya, seperti pengajaran seorang hamba Tuhan yang baru-baru ini. Maka konsekuensinya kita menyembah berhala, menyembah Allah lain, yang lain jenisnya dari Elohim Yahweh Bapa. Jadi kalau menafsirkan bagi kita hanya satu Allah Bapa dan satu Tuhan saja, tetapi Yesus ini tidak punya praeksistensi sebagai Yahweh, maka dia Elohim yang dijadikan oleh Elohim Yahweh. Konsekuensinya dia harus beda jenisnya dari Elohim Yahweh. Karena premisnya sudah jelas. Hanya Bapa Elohim Yahweh. Ini jenisnya ini. Hanya Bapa Elohim Yahweh. Maka kalau ada manusia yang dijadikan Elohim, ini pasti beda jenisnya dengan Yahweh. Dan itu menyangkali semua ayat dalam perjanjian lama. Yahweh tidak berbagi kemuliaannya kepada yang lain. Jadi kesimpulannya sudah jelas. Yesus itu punya praeksistensi sebagai Elohim Yahweh. Itu ajaran Alkitab. Kalau dia baru diciptakan di rahim Maria, terus dia jadi penebus, hidupnya jadi teladan, itu bagus kan? Tapi kalau dia nggak punya praeksistensi, kalau dia bukan logos yang berinkarnasi, itu bermasalah nanti kita dengan banyak ayat Alkitab. Oke, dia baru diciptakan, terus dia mati, bangkit, dan dia jadi Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Karena dia sudah berhasil taat jadi Adam kedua, dia dijadikan Tuhan, dijadikan Allah. Sehingga biasanya pendeta yang percaya teologi gini, dia percaya, kita percaya Yesus Allah, oke. Kita percaya Yesus Tuhan, oke. Dia percaya, tapi Allah bukan seperti Elohim Yahweh. Nah itu masalahnya. Di situ masalahnya saudara. Jadi Yesus itu Elohim Yahweh dalam praeksistensinya. Jadi kalau Yesus itu hanya manusia biasa yang kemudian dijadikan Tuhan dan Allah setelah kebangkitannya, itu berarti saat kita sembah Tuhan Yesus, kita sembah berhala. Karena kita menyembah Allah yang lain yang beda jenisnya dengan yang disebut sebagai Elohim Yahweh atau yang disebut sebagai Bapa itu. Kalau hakikatnya diganti, Tuhan Yesus nggak bisa jadi Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Makanya dalam kekristenan ada konsep Yesus tuh punya Duinatur Kristus. Itu benar. Cuma saya punya penjelasan yang agak berbeda dengan konsep Duinatur secara umum. Seperti yang saya sudah jelaskan kepada saudara, kenosis saya juga beda dengan penjelasan secara umum. Yesus tuh harus punya dua natur. Natur Allah, natur manusia. Nah istilah natur ini kan saya harus clearkan juga nanti. Sebenarnya saya mau selesaikan hari ini tapi pasti jadi panjang, makanya saya potong. Jadi hakikat Tuhan itu, hakikat anak itu nggak bisa diganti. Kalau dia jadi punya roh manusia, maka dia nggak bisa jadi Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Karena dia akan menjadi Elohim yang berbeda jenisnya dari Yahweh. Itu konsekuensi logis. Sebab kalau hakikat, bahasa sederhananya di sini roh Tuhan Yesus bukan roh Allah yang sejenis dengan Bapa, maka saat kita menyembah Tuhan Yesus, kita menyembah berhala. Itu sudah konsekuensi logis.
Makanya kan saya terangkan, Yesus itu rohnya roh Allah anak. Dia nggak punya roh manusia. Ini penjelasan saya. Tapi kalau penjelasan Kristen yang umum tuh ada roh manusia. Tapi kalau saya, Yesus itu nggak punya roh manusia. Rohnya itu roh Allah anak. Keakuan Tuhan Yesus tuh pada jiwanya. Di jiwa itulah terdapat pikiran, perasaan, kehendak. Dan logos ini adalah rohnya itu. Karena Allah itu roh. Dia nggak berdaging, tapi dia mengambil daging, maka konsekuensinya rohnya harus mengenakan daging. Waktu rohnya mengenakan daging, maka konsekuensinya harus ada jiwanya, keakuan dari si daging manusia ini. Itu sudah harus begitu, saudara. Itu penjelasan saya. Maka saat kita menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah kita, karena rohnya adalah roh logos, kita tidak menyembah berhala. Permasalahan timbul dalam pengajaran Duinatur Kristus adalah kalau kita percaya Yesus itu punya roh manusia dan punya roh Allah, artinya dua roh. Berarti saat kita sembah Tuhan Yesus, kita menyembah roh manusianya atau roh Allahnya. Dua pandangan teologi dalam satu aliran bisa beda, saudara. Misalnya teolog reform percaya, oh kita menyembah Allahnya. Teolog reform yang berbeda juga mengatakan bahwa kita menyembah manusianya juga, karena itu sudah jadi satu pribadi. Lalu disebut, oh itu menyembah berhala tuh. Ya kan? Coba, saya manusia, saya Yesus Kristus nih contohnya. Saya ada roh manusia saya, roh Mesak Jasmin ini. Tapi karena saya yang berinkarnasi, maka ada roh Allah anak dalam diri saya ini, yang hadir di dalam diri saya, hadir di surga. Saya berjalan-jalan di muka bumi ini melayani saudara gitu ya. Saya punya dua roh nih. Waktu saudara sembah saya, saudara sembah roh mana? Roh Mesak Jasmin atau roh anak? Gitu. Nah, di situ orang pusing, saudara. Di situ banyak lagi perdebatan ini. Makanya yang saya ajarkan kepada saudara, roh Yesus itu adalah roh logos, roh anak tunggal Bapa. Sehingga saat kita menyembahnya, kita tidak menyembah berhala. Kita menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Itu sebabnya Yohanes 4 ayat 24 itu menarik sekali. Coba kita baca. 1, 2, 3. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Perhatikan, Allah itu roh. Artinya apa? Allah itu adalah Allah karena rohnya adalah roh Allah. Itu maksudnya. Allah itu roh. Allah itu adalah Allah karena rohnya, hakikat rohnya, pada dasarnya rohnya itu adalah roh Allah. Dan itu sebabnya kita harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Kita hanya boleh menyembah kepada sosok, kepada pribadi yang rohnya adalah roh Allah. Ya, keren gak? Coba renungin, ini dalam nih. Allah itu roh, benar gak? Alkitab nih ngomong, itu dikaitkan dengan penyembahan. Allah itu roh. Kalau kamu mau sembah dia dalam roh dan kebenaran. Artinya, kita hanya boleh menyembah kepada sosok, kepada pribadi yang rohnya itu roh Allah. Nanti kalau saudara temukan dalam kitab Galatia, kamu menyembah kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Coba nggak percaya, cari di Alkitab elektronik kata hakikat atau hakikat. Nanti saudara temukan tuh. Ada orang-orang yang menyembah Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Kenapa? Karena rohnya bukan roh Allah. Kamu sembah dewa Zeus misalnya, itu roh Zeus. Tapi pada hakikatnya dia bukan roh pencipta, bukan roh Allah. Itu maksud. Jadi kita hanya boleh menyembah kepada sosok, kepada pribadi yang rohnya adalah roh Allah. Itu sebabnya dalam pengajaran tentang kenosis dan Duinatur Kristus, saya akan mengajarkan kepada saudara bahwa Yesus Kristus itu rohnya adalah roh Allah anak. Itu tidak boleh diganti. Kalau dia bukan roh Allah anak, dia bukan logos yang mengambil bagian dalam kemanusiaan. Dia bukan logos yang berinkarnasi, dan kita tidak boleh menyembah dia. Tidak boleh. Haram, terlarang dari perjanjian lama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku.
bubar kekristenan. Bisa paham saudara? Jangan ada padamu Allah jenis yang lain dari hadapanku. Jangan ada. Hanya boleh kepada Elohim Yahweh. Maka Yesus itu harus punya praeksistensi sebagai Elohim Yahweh. Baru dia bisa menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Itu sebabnya monoteisme itu dijelaskan dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru secara tegas. Kita menyembah satu-satunya Allah yang benar, yaitu Bapa, yang menyatakan dirinya melalui anak tunggalnya yang kita kenal sebagai Yesus Kristus, dan mengajarkan segala kebenarannya melalui hikmat dan pimpinan Roh Kudus. Itu Allah Tritunggal. Itu monoteisme Kristen. Kamu menyembah Yesus, kamu tidak perlu menyembah Bapa, tidak perlu menyembah Roh Kudus lagi. Dalam pengertian, kalau kamu kasih sesajen sama Yesus Kristus, kamu tidak perlu kasih sesajen sama Bapa, sama Roh Kudus. Sebab dia menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu sebab dia satu-satunya jalan untuk menuju kepada Bapa. Itu monoteisme Kristen. Berarti orang Kristen punya 3 Allah. Terserah lu mau definisikan 3 Allah atau 1 Allah. Tapi yang jelas kalau saya sembah Yesus Kristus, kalau saya kasih sesajen sama Yesus Kristus, saya nggak perlu kasih sesajen lagi sama Bapa dan Roh Kudus. Beda kalau kamu kasih sesajen sama dewa gunung, kamu kasih sesajen lagi sama dewa di sungai. Beda. Itu monoteisme Kristen. Makanya Yesus Kristus jadi Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Tepuk tangannya untuk Tuhan Yesus. Itu monoteisme Kristen. Jadi 3 pribadi itu bukan triteisme. Makanya kita harus menyamakan definisi di sini, saudara. Oke, saya tutup. 1 Korintus 10 ayat 21. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Menarik sekali saudara, bahwa monoteisme Kristen berhubungan nanti dengan banyak hal. Dalam kasus di 1 Korintus ini berhubungan dengan makanan kepada roh-roh jahat, boleh nggak dimakan atau gimana gitu, intinya gitu ya. Lalu kemudian Rasul Paulus jelaskan, kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan, juga dari cawan roh-roh jahat. Kalau kamu sembah Allah yang benar, maka kamu harus menyembah Elohim Yahweh yang sehakikat dengan Dia. Kalau kamu mengajarkan Yesus itu tidak punya praeksistensi sebagai Elohim Yahweh, maka Yesus yang dijadikan Allah dan Tuhan setelah kebangkitannya adalah Yesus berhala yang disembah. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan, juga dari cawan roh-roh jahat yang beda jenisnya dari Elohim Yahweh, Allah Tritunggal itu. Itu sudah tegas Alkitab ngomong, saudara. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan, Yahweh yang tidak pernah berbagi kemuliaannya dengan yang lain? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kata orang kita boleh berbuat apa saja yang kita mau. Benar, itu hak kita. Terserah toh. Benar, buat saja. Tetapi ingat, tidak semua yang kita mau itu berguna. Benar nggak? Kita boleh berbuat apa saja yang kita mau, tapi tidak semua yang kita mau itu membangun kehidupan. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus sudah beri contoh. Melakukan kehendak Bapa adalah memilih apa yang berguna dan yang membangun kehidupan kita. Perjamuan kudus kita akan nikmati siang hari ini. Itu mengingatkan kita pada Sang Logos yang mengosongkan dirinya, yang kenosis. Dia adalah Yahweh yang tersalib, yang sudah menunjukkan bahwa Dia memilih untuk memberikan hidupnya sepenuhnya, melakukan segala sesuatu yang berguna dan membangun kehidupan, bahkan mendatangkan kehidupan kekal kepada kita semua.
Dia Yahweh Elohim yang menyelamatkan kita. Mari kita teladani hidupnya sebagai manusia yang memilih untuk melakukan kehendak Bapa, memilih untuk melakukan segala sesuatu yang berguna dan membangun kehidupan jasmani